jangan masuk. Shh. Aku mengerutkan kening ke arah cahaya yang mencegahku untuk masuk ke kamar. Gadis itu menggelengkan kepala dengan jari telunjuk di bibir, menyuruhku tidak berisik. Tangan yang sudah menempel pada gagang pintu terpaksa aku tarik dan berdiri tegak di depan gadis 15 tahun itu. "Kenapa Bunda tidak boleh masuk?" tanyaku kemudian. "Ayah lagi bobok sama Mama, ndah." Dek, aku tersentak kaget dengan jawaban dari bibir cahaya. Jantungku berhenti berdetak untuk beberapa detik, hingga akhirnya aku menarik napas panjang seraya menatap daun pintu yang tertutup rapat. Mas Sandi bersama Mawar di dalam kamar. Pikiranku langsung buruk pada dua orang berlainan jenis kelamin yang berstatuskan mantan pasangan itu. "Dah, main sama ayah yuk. Ayah gak ada temennya," ujar Cahaya menarik tanganku dengan wajah imutnya. Aku membungkukkan badan, mengusap surai hitam milik gadis itu, lalu menyuruhnya masuk ke dalam kamar pribadinya. Aku meminta Cahaya menggambar sebuah kupu-kupu besar agar dia tidak melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat. Setelah Cahaya masuk ke dalam kamarnya, aku menyiapkan hati jika nanti apa yang aku lihat memang melukai hati. Tidak akan ada penampakan indah selain kenyataan yang menyakitkan jika aku membuka pintu kamar itu. Tidak mungkin, bukan? Dua orang dewasa hanya tidur tanpa melakukan apa-apa di dalam sana. Hanya berdua dan pernah menjadi pasangan suami istri. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya kasar dengan satu hentakan tangan. Aku memutar dan membuka pintu, hingga apa yang aku pikirkan akhirnya terjawab. Dua sejoli yang tengah terlelap dalam satu selimut terlonjak kaget saat mataku menyoroti keduanya. Miris, kedua tubuh itu hanya dibalut selimut tanpa ada pakaian yang menempel sehelai pun. Ranum, kurang ajar. Jadi ini yang kalian lakukan jika aku tidak ada di rumah. Ini yang kalian lakukan jika lengah dariku. Dengan emosi yang memuncak, aku menghampiri kedua manusia tak beradab itu dan menarik selimut yang menutupi tubuh polosnya. "Num, aku bisa menjelaskan semuanya. Tolong, jangan salah paham," ujar suamiku. "Salah paham katamu? Apanya yang salah? Jelas-jelas aku melihat pemandangan yang menjijikkan di sini. Dasar tidak tahu malu. Kalian binatang, bisa-bisanya melakukan perbuatan ini di rumahku." Aku berteriak kencang dengan air mata yang bercucuran. Pagi tadi, Mas Sandi bilang tidak enak badan hingga tidak bisa masuk kerja. Aku yang pagi ini harus rapat di sekolah putriku terpaksa meninggalkan rumah untuk beberapa jam saja. Menyesakkan saat aku pulang bukan disambut hangat oleh orang-orang di dalam rumah, melainkan disuguhkan kenyataan yang melukai perasaan. Mas Sandi berusaha kuat menahan selimut agar tidak terlepas darinya. Aksi tarik-menarik antara aku dan suamiku terjadi, hingga akhirnya aku berhasil menguasai selimut itu dan menjatuhkannya kasar di lantai. Nampaklah kulit-kulit hina yang menjijikkan di atas tempat tidurku. Mawar, wanita yang 7 tahun lalu diceraikan suamiku, langsung memunguti pakaiannya. Aku tidak tinggal diam. Tanganku langsung menarik rambutnya, menjambaknya dengan sekuat tenaga. "Au, sakit Ranum, lepaskan!" Mawar menjerit. Namun aku menulikan telinga. Hatiku jauh lebih sakit dengan apa yang mereka suguhkan padaku. "Ranum, hentikan! Kamu menyakiti Mawar." Mas Sandi yang baru memakai kolor menghampiri kami, berusaha memisahkan aku dari wanita selingkuhannya itu. Aku abaikan kata-kata pria yang menikahiku 6 tahun yang lalu. Kini tanganku semakin membuat Mawar meringis kesakitan. Aku tidak hanya menarik rambut wanita itu, tapi juga mencakar dadanya yang belum tertutup kain. "Ranum, berhenti!" Plak! Aku terhuyung ke lantai dengan panas menjalar di pipi bagian kiri. Aku diam, memandang wajah Mas Sandi yang juga terlihat kaget karena berhasil menamparku. "Maaf sayang,
Mas Sandi berjongkok hendak meraih tubuhku, tapi aku menepis tangan itu. Bukan hanya sakit di pipi, tapi juga di hati. 6 tahun bersama, ini adalah kali pertama Mas Sandi berbuat kasar padaku. Sebelumnya, jangankan menampar, berucap dengan nada tinggi pun tidak ia lakukan. Dan itu di depan wanita yang kini tersenyum miring ke arahku. Dadaku semakin bergemuruh, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kekuatanku hilang setelah dengan sadar Mas Sandi menamparku demi untuk melindungi mantan istrinya itu. Ranum, Mas minta maaf. Mas tidak bermaksud untuk itu, sayang. Mas hanya ingin kamu mendengarkan penjelasan dari Mas dulu. Pergi, bawa wanita itu pergi dari rumah ini, ucapku dingin, seraya mengusap air mata yang meleleh di pipi. Ranum, pergi, kataku. Jangan jelaskan apapun, jangan berucap apapun lagi. Sekarang suruh wanita itu pergi beserta anaknya. Ranum, Mas Sandi kembali berteriak saat aku menyinggung tentang anak. Dengan sisa tenaga aku berdiri, melihat wajah kedua manusia terkutuk itu bergantian. Raut kaget terlihat dari keduanya. Mungkin mereka tidak pernah menyangka jika aku akan mengatakan hal tersebut. Menyuruh mereka membawa Cahaya, buah hati mereka yang tidak seperti anak gadis pada umumnya. Cahaya istimewa, dia anak dari surga yang ditolak ibunya sendiri. Mawar memberikan hak asuh anak pada Mas Sandi setelah tahu jika putrinya tidak bisa tumbuh seperti anak pada umumnya. Cahaya mengidap Down syndrome di usia yang sudah menginjak 15 tahun. Cahaya masih berperilaku seperti Sanum, adiknya, putriku yang berusia 5 tahun. Kamu menyuruh Cahaya pergi dari sini, ujar Mas Sandi dengan wajah yang memerah. Kurang ajar istrimu ini, Mas. Dia mengusir ayah. Hei, ini rumah Mas Sandi dan Cahaya lebih berhak berada di sini dibandingkan dirimu dan anakmu. Jika ada yang harus keluar dari sini, itu kamu, bukan Cahaya, ujar Mawar bersungut-sungut. Begitu, baiklah, aku yang akan pergi dari sini. Silahkan rawat anakmu sendiri tanpa aku. Aku langsung melangkah keluar dari kamar, menyambar kunci mobil yang tadi aku simpan di atas meja ruang tengah. Kita lihat saja siapa yang akan kuat di antara aku dan mereka dalam mengurus Cahaya. Jika sebagai ibu Mawar mampu, kenapa Cahaya harus dia berikan padaku dan ayahnya? Ranum, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, sayang. Tolong jangan pergi. Cahaya akan mencarimu. Aku tersenyum miring mendengar permintaan Mas Sandi yang berlari menghampiri mobil yang siap pergi. Haruskah aku mengabulkan keinginan mereka? Ranum, aku tidak mengindahkan teriakan Mas Sandi. Hatiku terlalu perih untuk mengabulkan permintaan dia. Dengan cepat, kulajukan mobil keluar dari pekarangan rumah. Niatku sudah bulat untuk pergi dari rumah Mas Sandi. Tidak ada yang harus aku pertahankan di sini. Suami yang aku banggakan, aku rajakan, nyatanya tidak sebaik dalam angan. Dengan tidak memikirkan perasaanku, dia tidur dengan mantan istrinya. Bahkan dia sudah berani main tangan, melukai fisikku. Allahu Rabbi, liriku, seraya mengusap pipi yang tadi ditampar Mas Sandi. Perpisahan Mas Sandi dan Mawar terjadi saat usia Cahaya masih kecil. Alasan yang aku tahu, Mawar enggan mengurus Cahaya dengan alasan keadaan anak itu tidak seperti anak yang lain. Malu, jijik, juga repot dengan sikap dan tingkah laku Cahaya yang kadang selalu menguji kesabaran. Saat usia Cahaya 9 tahun, aku dan Mas Sandi menikah. Setelah saling mengenal 1 tahun lamanya, aku tidak mempermasalahkan kondisi putrinya. Aku bisa menjadi teman Cahaya yang memang membutuhkan kasih sayang seorang ibu pada waktu itu. Dalam pikirku, tidak mungkin Mas Sandi akan berselingkuh, apalagi dia memiliki putri yang sangat istimewa. Pastilah pikirannya dewasa dan akan selalu meratukan aku yang bisa menerima dia dengan seorang anak Down syndrome. Namun, aku salah besar. Dia bahkan tidur dengan ibu dari putrinya yang dengan sangat jelas
menolak kehadiran Cahaya. Miris, pengorbananku mengurus, menyayangi, bahkan mengajarkan cara bagaimana mengurus diri pada anak yang berkebutuhan khusus harus dibayar oleh pengkhianatan. Aku benar-benar merasa tidak dihargai. "Halo," kataku. Setelah sejak lama ponsel berdering, terpaksa aku harus menghentikan mobil untuk mengangkat panggilan. "Bunda, kenapa tidak jemput adik?" Aku diam beberapa saat, lalu mengusap wajah dengan sangat kasar. Saat menyadari sesuatu, kualihkan pandangan ke arah jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan. Sudah waktunya Sanum pulang sekolah, dan aku melupakan itu. "Bunda?" "Iya sayang, Bunda sedang di jalan kok. Tunggu ya anak cantik." Aku melihat layar ponsel lalu menempelkannya lagi ke telinga. "Minta ditemani ibu guru Safira sampai Bunda datang," lanjutku. Setelah tahu guru siapa yang menelepon, Sanum mengiyakan dan panggilan berakhir. Aku kembali melajukan mobil memutar arah untuk bisa sampai ke sekolah taman kanak-kanak di mana Sanum belajar. Tadinya aku ingin pergi ke rumah orang tuaku. Menyadari ada gadis kecil yang harus aku jemput, mau tidak mau harus putar arah. Sesampainya di depan sekolah Sanum, aku disambut wajah cemberut puteriku yang duduk bersama Safira, guru sekaligus temanku sendiri. "Ayah tantrum," tebak Safira saat aku ikut duduk bersama mereka. Aku menggelengkan kepala. Terus aku lupa tadi sedang ada sedikit. "Kenapa pipimu merah? Apa yang terjadi, Ranum?" Aku memegang pipi yang tadi ditampar Mas Sandi. Aku tidak menyangka jika tamparan dari pria itu akan berbekas, bukan pada wajahku, tapi pada hatiku juga. Sakit dan perih kini kurasakan kembali. Kejadian di rumah tadi mengingatkan aku akan pengkhianatan mereka. Masih terekam jelas bagaimana Mas Sandi murka saat aku melukai mantan istrinya itu. "Num, ini biasalah. Aku seorang ibu dari anak yang luar biasa, bukan? Jadi hal seperti ini memang kerap terjadi. Tenang saja, aku sudah bisa memakluminya." Safira manggut-manggut. Sebagai seorang guru yang kesehariannya bersama anak kecil, Safira tahu pasti bagaimana repotnya aku jika Cahaya sedang tantrum. Dia pun selalu menjadi motivator yang memberikan masukan bagaimana aku harus bisa menenangkan Cahaya tanpa menakuti dan menyakiti. "Ya, semangat ibu hebat. Kamu memang luar biasa. Anak orang loh itu." "Anak akulah, kan aku yang urus." Kami tertawa dan bercengkrama beberapa saat menceritakan Sanum yang semakin hari semakin pintar. Setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitupun dengan Cahaya dan Sanum. Meskipun tidak seperti anak-anak yang lain, Cahaya sulit dalam berinteraksi, bahkan belajar akademik, tapi tangannya ajaib. Dia pandai menggambar, menuangkan isi pikirannya ke dalam sebuah lukisan. Sanum putriku, dia memang anak manis yang cerdas. Dia pun bisa diandalkan jika aku menyuruhnya menemani Cahaya. Dia adik, tapi perannya bisa menjadi kakak yang baik. "Bunda, HP-nya bunyi itu." Aku melirik ponsel yang tergeletak di atas dashboard mobil. Dari layarnya terlihat jika si penelepon adalah Mas Sandi. "Biarkan saja nak, mungkin ayah menyuruh kita pulang cepat." "Tapi berisik Bunda, biar adik yang angkat." Ucapanku terputus saat Sanum sudah berhasil mengangkat panggilan. "Ada ayah, sebentar." Sanum melihat ke arahku lalu memberikan ponsel untuk aku ambil. "Bunda sedang nyetir sayang," kata ayah. "Kakak nangis, nyariin Bunda," ucap anakku polos. Aku mengembuskan napas kasar. Sudah aku duga ini akan terjadi. Tapi bukankah di rumah ada ibunya? Aku mengambil ponsel dari tangan Sanum lalu mematikan sambungan telepon. Kita lihat sampai berapa jam dia bisa menenangkan putrinya sendiri. Beberapa saat perjalanan, aku sudah sampai di depan rumah yang asri dengan tanaman hias di sekelilingnya.
Sanum yang menyadari jika kita tidak pulang ke rumah kami langsung melihatku dengan tatapan bingung. Kok kita kesini, Bunda? Nenek sakit, Sah. Kita jenguk nenek dulu ya, ujarku berbohong. Tapi kata ayah, tadi kakak nangis, Bunda. Kalau kita gak langsung pulang, nanti dia pecahin barang-barang, terus tangannya berdarah. Kakak juga bakalan gigitin jari-jarinya, Bunda. Pulang dulu, nanti kesini lagi kalau kakak sudah tenang. Seperti orang linglung, aku hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Bingung antara harus pulang dan tetap di sini. Apa yang dikatakan Sanum memang benar adanya, tapi hatiku masih sakit, teramat sakit untuk memaafkan mereka sekarang. Bayangan tubuh mereka yang tanpa busana masih begitu lekat dalam ingatan. Pergulatan panas, Mas Sandi dan Mawar menari indah, membuatku hilang arah. Bunda, Sanum menggoyangkan lenganku, sementara aku menelungkupkan wajah pada setir mobil. Bimbang, aku harus benar-benar bingung. Ponselku kembali berdering, dan nama Mas Sandi yang ada pada layar ponsel. Ranum, tolong pulang sayang, kali ini saja kamu dengarkan aku. Cahaya ngamuk, dia mencarimu, Num. Tolong pulanglah sebentar. Setelah itu terserah kamu mau kemanapun. Aku terima keputusan kamu, Num. Tapi tolong pulang dan tenangkan Cahaya dulu. Aku tidak bisa bicara dengan keadaan dia yang seperti orang kesetanan. Kesetanan katamu? Kamu yang kesetanan, Mas, bukan Cahaya. Kamu setannya, ujarku geram dengan memukul setir. Bersambung.